Jam 1 siang saatnya kita ngecek kinerja dari PLTS on grid 4x100 watt peak. Apakah bisa membuat pemakaian PLN kita itu tersubsidi dari listrik suryanya. Nah, ini colokan ke jaringan kabel instalasi PLN udah kita standby. Kondisi showcase-nya mati, showcase-nya nggak ada isinya. Oke, kita nyalakan ya. MCB pengaman nyala, udah mulai nyala. Nah, showcase udah mulai nyala. Standby mode-nya cuma 253 watt. Nah, ini bunyi mesinnya seperti ini, 203 ya. Nanti kalau kita tambah misalkan dengan rice cooker, ini rice cooker biasa kalau metode ngehangatin cuma 70 atau 40. Saya akan colok ke sini rice cooker. Nah, nanti di sini akan kelihatan nambah nih. Untuk pemakaian rice cooker dan si showcase totalnya sekitar 275. Sementara showcase doang itu 200. Nanti kalau udah adem banget dia akan turun ke 30 sampai 40 watt saja si showcase ini. Nah, jadi pemakaian rice cooker dan showcase ini 270 watt. Nanti disubsidi oleh si on grid itu sekitar 200 watt kalau di digital wattmeter ya. Nah, nanti di sini ini apakah benar turun sebesar 200 atau wattmeter digital DC-nya itu yang error. Oke. Nah, ini adalah yang ke grid tire-nya. Kita nyalakan dulu GTI-nya. Oke, grid tire-nya belum on, masih 0 watt. 4x100 watt peak on grid. Dari 4x100 watt peak ini adalah 200 seri digabung paralel, tetap main di 12 volt karena inverternya ini di range 10 sampai 28 volt. Kita lihat ini produksinya sekitar 180 watt. Jadi ya di range 150 sampai 200 watt ya. Jadi untuk siang hari ketika voltage udah tinggi, wattmeter yang rusak ini ya agak-agak bener lah. Tapi kalau voltage-nya rendah dia error. Nah, jadi untuk 4x100 watt peak ini kita bisa ambil maksimal kalau panas terik ya 50% dari kapasitas panel. Jadi produksinya sekitar 200 watt. Itu udah posisi yang paling top, markotop gitu ya. Kalau mau moderat ya sekitar 30 sampai 40% saja produksi dari watt yang dihasilkan. Jadi kalau tadi si pendinginnya itu 200, kemudian rice cooker 270, berarti 190 wattnya disubsidi dari listrik energi surya. Begitu. Kita akan cek lagi ya, apakah masih di level 200 si pendingin itu atau sudah turun menjadi standby mode di 30 atau 40 watt saja. Nah, ini si pendingin showcase Hanken-nya nih udah posisi standby, udah proses pendinginannya udah tercapai. Jadi dia cuma nyedot 40 watt saja. Setelah sebelumnya di awal-awal dia di 200 watt. Jadi posisinya nih surplus. Tapi karena kita nggak pakai meteran ekspor impor, surplusnya itu mubazir. Cuma bikin PHP doang, meteran listriknya mundur, tapi angka KWH meternya enggak
nggak ikut mundur. Nah itu berarti kemubaziran. Nah biar nggak mubazir, berarti kita akan injek pakai rice cooker. Nah kita pakai rice cooker akan terlihat 112. Nah, jadi untuk pemakaian listrik rumah dengan beban rice cooker dan si showcase ini, saya masih memakai load dari PLN-nya sebesar 120 watt. Padahal kalau kita cuma pakai pendingin saja, rice cookernya tidak kita colok, nah itu masih bisa lebih hemat. Nah kita colok, kita cabut, maka PLN kita cuma 52 watt saja untuk nyalain pendingin lemari pendingin tersebut. Nah gitu kira-kira ya. Kalau untuk rice cooker 70 watt ini bisa kita colok ke inverter. Bisa pakai off grid ya. Karena kalau seperti tadi kondisi udah 14 volt nggak kepake, nah bisa kita manfaatkan berbagai macam kombinasi itu. Intinya adalah ya kita memang harus ngetes satu persatu agar tahu masing-masing komposisi yang ideal gitu ya. Kalau kita mau eksplorasi, kalau main on grid gimana, main off grid gimana. Kalau mau simple semua di on grid kan. Kalau kita sibuk mungkin udah masa coronanya berlalu, aktivitas normal, harus keluar rumah, ya paling ideal adalah on grid gitu ya untuk di perkotaan. Kalau off grid ya itu buat eksplorasi, nambah-nambah ilmunya lah itu. Kenapa? Karena dengan on grid lebih simple sih. Kalau dari beberapa hari kita tes untuk menghemat tagihan listrik, ya mau nggak mau kita utamakan on grid dulu. Tapi kalau mau kita eksplorasi, kita mau belajar, kita mau tadinya awam sama sekali, nah bagusnya pintunya itu belajar dari off grid, jangan langsung on grid. Kalau on grid nanti jam terbang kita terbatas gitu ya. Itu aja mungkin yang membedakan kita harus on grid dulu atau off grid dulu. Kalau dari pengalaman saya kayaknya enakan off grid kalau memang kita basicnya nggak punya pengalaman tentang listrik, elektronik, nyolok-nyolok aki gitu ya. Kalau kita awam sama sekali tentang hal seperti itu, lebih enak kita main di off grid karena banyak pelajarannya lah gitulah. Nah, ini jadi udah mulai terdeteksi untuk siang hari seperti ini posisinya. Pemakaian listriknya sekitar 40 untuk pendingin showcase ini ya. Kalau kita lihat di meteran, nanti meterannya muternya agak pelan, bukan agak ya, sangat-sangat pelan banget. Jadi sumber biang kerok tagihan listrik meroket memang dari pendingin ruangan gitu ya. Kalau yang lain lebih hemat, cuma 200-300 watt. Tapi kalau AC, apalagi pakainya AC jadul, nah itu bisa makan di 6-800 watt.